Halo masyarakat Sulawesi Utara, dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama kami NPM Podcast Manado Bacirita. Saat ini telah bersama kami sosok yang luar biasa. Beliau adalah Pak Henry Rahman selaku pengacara mewakili LBH. Berikut Pak Peter Sasundane selaku Sekjen Aliansi Lingkungan. Selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi Bu. Terima kasih Pak sudah mau berkunjung ke NPM Podcast hari ini. Ya. Baik Pak, ada beberapa sih yang saya ingin tanyakan ke Bapak berdua ini. Yang lumayan lama juga saya nyari-nyari Bapak berdua ini karena ingin tahu saking gemar reklamasi di Manado Utara Pak ya. Ada beberapa juga di Mujuba saya lihat juga. Bahkan kita sempat meliput juga tahun lalu kalau nggak salah itu ada upacara Pak ya, nelayan itu. Tahun ini ada upacaranya nggak Pak? Tidak ada ya. Pak, saya ingin tahu ke Pak Henry nih. Kira-kira apa yang membuat Bapak terlibat sebagai advokasi reklamasi di Manado Utara Pak? Oke, terima kasih. Jadi kenapa sampai kita terlibat dalam advokasi atau dalam hal ini melakukan kerja untuk menolak ya reklamasi ini. Jadi yang pertama jelas kalau saya sebagai warga negara Indonesia mencintai lingkungan dan saya ingin kita menikmati lingkungan yang baik dan sehat. Karena proyek reklamasi ini akan berdampak terhadap lingkungan hidup, sehingga itulah salah satu saya harus terlibat di sana karena untuk menjaga laut yang ada, pesisir di sana yang ada, dan juga lingkungan kita. Itu yang lebihnya kita di LBH juga melakukan kerja-kerja advokasi yang berbasis pada bantuan hukum secara gratis atau cuma dan memiliki concern terhadap pemenuhan atau kampanye-kampanye perihal hak asasi manusia. Sehingga itulah yang menyebabkan saya dan LBH untuk melakukan advokasi di Manado Utara perihal reklamasi. Ya Pak, dari LBH itu memang itu Pak ya, memang diberikan cuma-cuma untuk warga gitu ya. Ya, jadi uangnya itu cuma-cuma begitu Pak ya. Iya, jadi ada undang-undang bantuan hukum. Ya. Jadi semua bantuan hukum secara cuma atau bantuan hukum gratis kalau istilah itu pro bono. Jadi bantuan hukum secara cuma-cuma. Jadi diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu, terpinggirkan dan korban. Nah, korban ini pelanggaran hak asasi manusia. Jadi kita YLBH Manado itu mempunyai namanya roh bantuan hukum struktural. Itu yang menjadi nilai kita mungkin berbeda dalam hal melakukan bantuan hukum. Jadi kita melihat ada kepentingan, ada relasi yang timpang sehingga kita harus memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Jadi kalau di Tuminting itu kita melihat ada relasi negara hadir yang mana mereka terlibat dalam hal melakukan pelanggaran tadi hak asasi manusia, hukum dan sebagainya. Nah itu kita terlibat di situ karena itu ada potensi ada dinamika pelanggaran struktural. Jadi tadi itu kalau misalnya di reklamasi, sudah ada izin reklamasi, tapi dalam proses pemberian izin itu ada pemiskinan struktural, ada pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah juga perusahaannya gitu. Sehingga bantuan hukum kita itu namanya tadi itu bantuan hukum secara bantuan hukum struktural. Jadi selain memberikan bantuan hukum kepada warga, kepada masyarakat, kita juga punya kewajiban untuk warga atau masyarakat yang kita dampingi, yang kita bantu itu juga harus paham hukum. Sehingga ke depan tidak hanya kita saja yang tahu hukum, tapi masyarakat luas. Contohnya saya melakukan lewat penyuluhan, pemberdayaan hukum,
Jadi dari LBH sering melakukan itu. Oke. Selanjutnya saya juga mau nanya sedikit sama Pak Peter Sasundani. Bapak selaku Sekjen Aliansi Lingkungan Bawah. Saya mau tanya Pak, apakah ada ancaman terhadap lingkungan hidup dengan adanya reklamasi ini Pak? Sudah pasti ada. Ketika direklamasi berarti lingkungan berubah. Ada ruang-ruang hidup nelayan yang akan ditutup. Ada akses ke laut. Ada juga fasilitas alam masyarakat. Pantai yang tersisa. Iya. Manado kan dari dulu dikenal sebagai kota pantai. Sekarang sudah kota 97% beton pantai. Sudah dari membentang dari Kalase sampai di Calacak sudah tertimbun. Nah, yang tersisa itu pun pantai dan sisa dari timbunan Bolepak Tua. Seharusnya itu adalah bagian dari laut. Nah, alam dan Tuhan masih peduli terhadap masyarakat yang rindu pantai. Maka di pinggiran timbunan batu itu, sedimen pasir sungai melalui proses arus dan hempasan ombak, jadilah pantai-pantai baru. Kalau dulu di situ orang pantai bilang tandusan saat pasang surut, tapi itu laut, ya, laut dangkal. Nah, itu jadi pantai sekarang. Nah, pantai yang tersisa ini yang hadir kembali sesudah ditimbun, mau ditimbun lagi. Oke. Bukti realnya barangkali bisa dicek. Setiap hari Sabtu, hari Minggu, dan hari libur, luar biasa masyarakat Manado menikmati dan menggunakan pantai tersebut untuk kegiatan mandi. Bahkan ada yang luar biasa, ada tercatat di masyarakat, itu pantai terapi kayaknya. Kalau nanti ke sana banyak orang stroke yang ada beberapa saya temui katanya sembuh. Entah itu sugesti, tapi Atau memang betulan gitu? betul. Tapi ya saya itu karunia Tuhan barangkali. Ya. Makanya kalau ke sana setiap hari libur, Sabtu atau Minggu, pasti ada keluarga yang membawa orang stroke, orang lumpuh. Dan beberapa menjadi saksi ketika mereka tahu kami memperjuangkan. Ada yang sudah kerja lagi, dia bilang, Pak, 8 tahun saya bolak balik di pantai ini. Sekarang saya sudah bekerja di finance. Ada juga satu bapak bersaksi. Dulunya dia di Bopong, tapi sekarang sudah bolak balik Sidulang 1, udah jalan kaki. Ya oke Pak, saya mau nanya nih. Saya dengar-dengar katanya sempat naik ke daratan Penyu ya Pak. Itu sekitar bulan apa tuh Pak? Bulan Mei kan Pak? Iya. Ya, itu kira-kira kenapa Penyu bisa naik itu? Itu artinya apa tuh Pak? Selaku Bapak Aliansi Lingkungan. Ya, saya juga boleh bicara dalam kapasitas orang pantai. Iya. Saya terlahir di kepulauan dan besar di Manado di Sindulang. Jadi tepian pantai dari Sindulang sampai Tumumpa. Kebetulan saya sekolah di SMP 3. SMP Tumumpa. Pantai, bentangan pantai itu tempat kami jalan kaki kalau pulang. Kamu dari anak-anak tahu kalau Penyu atau bahasa Manado bilang tuturuga. Sampai terkenal di Manado ada lagu bulan kaki payung gambar tomat. Artinya ada saat-saat tertentu Penyu itu naik ke darat untuk bertelur, dan keterangan para ahli kita juga bisa baca semuanya, bisa googling bahwa Penyu itu punya signal alamiah ketika dia
terlahir di situ oleh mamanya, induknya, mothernya, bertelur misalnya di pantai Karandia atau di seputaran situ. Setelah dia menetas jadi anak penyu, dia akan berjalan sesuai dengan arus alam, entah sampai di Amerika atau Australia atau ke laut manapun. Tapi ketika dia saat dekat lagi usia bertelurnya, dia akan mengarah ke tempat semula. Artinya apa ketika penyu bertelur di pantai Karandia? Artinya mereka ditelurkan di situ oleh leluhur-leluhurnya. Begitupun leluhur-leluhur yang lain. Nah, berarti pantai Manado Utara ini adalah wilayah penyu bertelur. Ada satu hal ingin saya sampaikan ke masyarakat Sulawesi Utara dan Manado. Salah satu objek wisatawan di Pulau Bunaken diving itu penyelam, kebetulan penyelam. Itu salah satu daya tarik adalah kumpulan penyu-penyu. Nah, barangkali penyu-penyu itu adalah penyu yang terlahir di sini atau persiapan mau merapat di kawasan dulunya pantai. Nah, barangkali dulu pernah bertelur di pantai Pondol yang sudah almarhum, di pantai Kalase yang sudah almarhum, sudah tertutup pantai, atau di pantai Kapal Sandar. Nah, jadi ketika penyu naik itu menandakan bahwa areal itu adalah rute perjalanan kehidupan mereka. Dan itu oleh undang-undang, dilindungi kan? Ya, jadi ada perlindungan. Kita juga kalau tidak salah ratifikasi peraturan Jadi ratifikasi perlindungan terhadap tentang itu kok ada ratifikasi hak sipil dan politik dan ada ratifikasi konvensi. Jadi ada beberapa aturan internasional pada lingkungan hidup seluruh ratifikasi Indonesia. Iya. Jadi seperti itu, Bu. Nah, masyarakat nelayan yang kami bantu ini, masyarakat nelayan Karangia dan beberapa kelompok dari Sidoarjo asing Tumumpa, mereka melihat awalnya hanya satu. Nah, karena ini sangat berharga dan monumental, di Perda juga jadi dasar untuk mereka reklamasi. Di Perda itu ada klausul yang menyatakan melindungi ada Perda S1P3K yang mana kalau nanti ada terumbu karang, ada hewan yang dilindungi, ya, kan tidak boleh direklamasi. Tidak boleh direklamasi, itu dicantumkan. Aneh memang pemerintah Sulawesi Utara yang lalu itu yang memberikan izin. Nah, masyarakat ketika melihat satu penyu, mereka jaga. Dan ternyata sampai berapa, 6 atau 8 ya? Itu betul-betul. Ya. Oh, datang. Iya, datang. Dan itu sudah ketika Pak Kapolda dan Gubernur ada kegiatan Hari Lingkungan Hidup atau apa. Nah, ibu-ibu pejuang ini, istri-istri nelayan sampaikan ke mereka. Mereka ajak Pak Kapolda dan Pak Gubernur lihat langsung ada papan penanda bahwa di situ penyu bertelur. Nah, itu kalau bule orang asing itu luar biasa mereka. Mereka sangat sakit hati dan marah kalau itu dihilangkan kawasan mereka bertelur. Iya. Kemarin katanya udah direset juga Pak ya? Katanya masih ada terumbu karang ya? Ada dapat terumbu karang? Iya, betul. Jadi ada dari teman-teman Manado Scientific Explorasi Team. Jadi teman-teman ini melakukan riset, ada bikin kajian bahwa orang dapat, karena kan begini, ada dari perusahaan dia menyampaikan bahwa di objek atau di pesisir pemimpin itu sudah ada terumbu karang. Tapi teman-teman tim saintifik ini orang membuktikan dengan orang hasil riset. Jadi orang temukan kurang lebih ada lebih dari 5. Ini ada beberapa titik di Manado Utara itu dari 9 sampai ke 4. Ada beberapa titik yang menjadi spot di mana di situ ada terumbu karang. Udah
kurang berfungsi malah disuntik kalau di sana. Di sini malah masih segar-segarnya malah ditimbun kali. Iya, ada yang ribut. Dan masih dia udah Kalau suara itu kan masih boleh tahu, kalau suara itu masih belum suntik, masih pegang. masih bisa. Tapi ini masih hidup. Iya. Itu harus perlu jaga sih, wajib lah. Iya, kewajiban kita selaku warga negara yang baik menjaga kelestarian Iya. lingkungan kita. Ya ini saya mau nanya nih, tapi nanti Bapak berdua saling menambahkan seperti apa. Saya mau nanya, upaya apa yang sedang dilakukan untuk mempertahankan pesisir Manado Utara dari ancaman reklamasi? Kira-kira bisa saling menambahkan Bapak berdua. Ya, kalau upaya memang banyak ya. Pertama itu kita membentuk suatu wadah yang namanya ini aliansi. Ini menjadi tempat kita untuk menyatukan pikiran, menyatukan strategi, menyatukan kekuatan. Kita bentuk aliansi masyarakat peduli lingkungan tolak reklamasi. Wadah inilah yang menjadi tempat kita untuk melakukan perjuangan ini, untuk mempertahankan itu. Nah, untuk beberapa agenda, mungkin bisa jelaskan beberapa upaya-upaya yang aliansi sudah buat. Ya, sebelum saya sampaikan upaya, tentunya kami ingin ada banyak pihak, kalau perlu seluruh masyarakat bisa paham bahwa reklamasi ini patut dan pantas untuk dihentikan. Nah, di satu sisi pengembang, orang yang diberikan izin oleh pemerintahan yang lalu adalah pihak yang punya dana besar. Nah, di Indonesia ini sudah bukan rahasia lagi. Ada banyak hal yang bisa dibeli, termasuk hukum, keadilan, bahkan sampai ke idealisme dan iman bisa dibeli. Kalau Tuhan ada di bumi, mereka Nah, jadi lawan kami adalah lawan yang bukan biasa-biasa. Tapi ya puji Tuhan, walaupun kelompok kami hanya nelayan, dibantu rekan-rekan dari LBH, dari akademisi juga ada salah satu profesor kelautan perikanan, anak-anak mahasiswa, dan beberapa LSM, serta beberapa tokoh agama. Nah, upaya yang kami lakukan, pertama, kami mau menunjukkan ke semua pihak bahwa kami adalah yang mewakili yang akan melawan dalam bentuk demonstrasi. Kami deklarasikan bahwa kami kelompok yang menentang reklamasi. Kita lakukan itu. Yang kedua, kami masuk ke jalur-jalur formal. Kami mengirim surat ke DPR untuk hearing. Di samping juga kita demo di lapangan, kita sampaikan aspirasi di beberapa instansi. Di Polda kita demo 3 kali ya, kita demo di Polda, demo di kantor DPR, demo di kantor gubernur, ketemu dengan seluruh pejabat terkait. Tidak berani ketemu. Kapolda juga tidak berani. Ya. Padahal mereka harus bisa memberi waktu. Kalau kepada pengusaha, dia tidak punya waktu, mereka cari waktu untuk ketemu. Tapi rakyat boleh Nah, di samping itu kita juga menyurat untuk hearing. Kita uji secara formal di salah satu lembaga. Dan puji Tuhan dalam hearing tersebut forum sidang DPR waktu itu memutuskan untuk hentikan rekomendasinya. Walaupun rekomendasinya ini mengandung drama, karena surat rekomendasinya sulit didapatkan. Nanti kami demo lagi, kami walkout di hearing kedua, baru bisa didapatkan. Itu pun mereka masih lemahkan.
entah diantar atau tidak, tapi secara formal oleh pengembang disampaikan bahwa mereka tidak tahu. Itu tidak ada tembilan. Kan lucu. Ya. Saya 10 tahun tugas di Bunake, saya berteman dengan dia di sana. Ketika sudah di Manado pun kami ketemu dalam berbagai kegiatan. Nah, dia sendiri pernah menyampaikan bahwa penurunan kualitas terumbu karang di Pulau Bunaken dan sekitarnya ada dampak sedimen dari reklamasi 1-2. Pertanyaannya, kenapa tidak ada penelitian? Kenapa ahli-ahli di bidangnya tidak tertarik untuk mengangkat itu? Nah, analisa saya, itulah. Kalau itu diangkat, pasti untuk reklamasi berikut sudah tidak boleh. Jadi makanya saya bilang, lawan kami adalah lawan yang punya dana triliunan, yang sangat membeli malaikat pun kalau ada di bumi mereka dulu untuk berpihak. Jadi untuk melawan seperti ini butuh orang-orang yang punya idealisme. Jujur aja kami ini kalau bilang didekati oleh para pihak sudah banyak. Termasuk tokoh-tokoh didekati untuk supaya lancar itu. berbalik, ya berbalik. Makanya saya pesimis terhadap tokoh-tokoh yang mendukung reklamasi. Nah, saya punya sedikit pendapat mengenai perizinan. Saya, 36 tahun ada di sistem pemerintahan. Saya tahun lalu pensiun. Saya polisi, pangkat terakhir, perwira menengah. Saya tahu persis. Bapak di Polda dulu ya? Ya, Bukan? ya. Di bagian apa di Polda? Tahun berapa pensiun? Saya tahun lalu. Saya jabatan terakhir pelaksana tugas kepala bagian kerjasama. Oh, dari tahun berapa kah di Polda, Pak? Tahun berapa? Bapak saya juga di Polda sih. Udah lanjut aja Pak, nanti Nah, izin itu saya punya pendapat. Izin ada 2 alur. Alur resmi adalah mengikuti semua tahapan dan mekanisme. Alur resmi. Dan ada satu alur kalau pemimpin yang ingin menguasai apa namanya? Alur yang Nafsu kan? ya yang oligark yang pengen cepat selesai gitu ya? Ya, alur pemimpin yang serakah. Semua izin pasti. Kalau pemimpin serakah dan punya akses besar di negara, semua bisa diatur. Jadi bagian penandatangan di Jakarta bisa dia tempatkan. Semua gadis ikut. Semua dari bawah, apalagi hanya tingkat kabupaten kota. Pasti rekomendasinya tidak boleh melawan. Ya, profesor dokter yang tidak punya kekuatan untuk melawan kan pasti dengan sama rektor kalau dia masih mengajar. Kalau rektor sudah dipegang, nah ini kenapa saya analisanya seperti ini. Andai saja kami sudah menang di pengadilan, mereka tidak bisa hadirkan. Karena mereka takut di dalam andal itu banyak bocor-bocornya. Hanya kami tetap optimis bahwa kalaupun negara tidak membela, pasti Tuhan yang bela. Betul. Kita kalau benar ya, apalagi kita untuk kebaikan kan, Tuhan juga kan nggak merem gitu. Ya. Pasti ada jalannya juga. Gitu. Tadi episode kita kali ini. Sampai jumpa di lain waktu. Salam NPM.